Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Timotius Sugeng Tanang. Kami sedang berbincang tentang percuma percaya Alkitab, ... Itu saya sayangnya tidak bisa bilang titik-titik gitu ya. Percuma percaya Alkitab itu masih ada lanjutannya. Jadi masih koma gitu. Percuma percaya Alkitab kalau Anda tidak berubah hidupnya. Percuma percaya Alkitab kalau Anda tidak melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Percuma percaya Alkitab kalau Anda tidak bertobat. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda mulai bisa bergabung ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Pak Timotius, banyak orang merasa, ini saya tekankan ya, bahwa dia sudah bertobat, dia sudah lahir baru, merasa ini ya. Bahkan saya Kristen dari kecil loh Pak. Sekarang ini sudah lahir baru, benar-benar saya tiap hari baca Alkitab 5 pasal misalnya begitu ya. Nah tadi Bapak katakan bahwa salah satu tandanya adalah ketika kita adalah bertobat. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya bertobat. Nah apa yang menyebabkan atau tanda apa yang menunjukkan bahwa kita ini bertobat? Karena tadi sudah baca Alkitab rajin setiap hari, bahkan 5 pasal, 10 pasal sehari gitu. Jadi tahunya kita ini bertobat atau enggak? Bagaimana? Ya, sebelum lebih lanjut saya ingin nyambung tadi tentang bertobat. Ya, kalau bertobat cara umumnya dalam setiap keagamaan, umumnya bertobat itu kan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah, yang berdosa dan yang lain. Kembali. Tetapi kan firman Tuhan Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi pola pikir kita ini yang perlu mencocokkan pikiran perasaan Kristus. Selama kita tidak mau hidup dalam ciptaan baru, kita nggak akan nggak akan klik, nggak akan nyambung apa yang menjadi kemauan Tuhan. Boleh firman Tuhan, boleh kita baca mengerti, tapi di saat kita mempraktekannya, belum tentu kita bisa lakukannya. Kenapa? Karena waktu kita melakukan bersama dengan Tuhan, itu bukan saya yang mengerjakan sesuatu kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan mau adalah Tuhan diberi keleluasaan berkarya, menggarap, membentuk hidup saya supaya maksud Tuhan terjadi seperti tanaman. Ya, ranting tidak akan menghasilkan buah kalau dia tidak melekat kepada pokok dan memberikan kesempatan pokok untuk berkarya, bekerja kepada ranting itu. Makanya dikatakan ranting yang ingin berbuah lebat dibersihkan, dikerat. Dan itu tandanya suatu proses. Bukan soal yang cari enaknya, tetapi menghasilkan sesuatu hal yang menyukakan. Selebihnya juga tentang buah yang dihasilkan. Pohon sampai misalnya pohon itu sampai mati pun gak akan bisa nikmati. Jadi dengan kata lain, kesukaan pohon menghasilkan buah itu kalau dia bisa hidup berbagi. Nah, pagi hari ini yang saya inginkan, salah satu penyebab besar yang kenapa yang tadi saya sudah awali sampai muncul tema percuma percaya Alkitab ini, karena permasalahannya yang saya alami dan saya perhatikan orang-orang dia anak Tuhan yang sungguh atau yang malas atau yang bagaimana, yang penting mereka sudah terlibat di dalam kegiatan, tapi kenapa kok wujud nyatanya rupa Kristus kok nggak nampak terus. Dan itulah paling gampang dilihat itu orang yang terdekat. Perubahan apa yang terjadi? Kalau orang jauh melihat kagum, bagus, nggak heran. Lebih-lebih kalau pas di mimbar itu sudah nggak heran. Pasti dipersiapkan, didoakan. Tapi yang paling tahu, paling dekat itu keluarga. Perubahan apa yang terjadi? Ya, kalau tidak ada perubahan apa-apa, kita bisa pintar ngomong aja, itu kan omdong. Ya, maka hari ini karena waktu singkat saya hanya ingin menunjukkan ayat-ayat kita dalam posisi yang bagaimana. Kalau posisi itu salah, ayo kita tinggalkan supaya kita benar-benar bisa melakukan yang tadi. Yang pertama dikatakan kita sudah baca Alkitab, tapi kalau kita tidak mau bertemu dengan Tuhan Yesus, bergaul dengan Tuhan Yesus dengan benar, maka akibatnya apa? Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang kedua tadi kita sudah bahas juga, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita tidak taat, kita nggak akan dapat hidup. Nah, yang ketiga kita lihat modelnya, Yohanes pasalnya yang kedua. Ya, Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25.
Yohanes 2 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Ya. Yohanes 2 23 sampai 25. Ini model yang ketiga. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, malah melihat mukjizat. Ya, jadi percaya mukjizat. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi kenapa dia percaya mukjizat, bukan percaya kepada Tuhan Yesus? Jadi kalau percaya mukjizat kan tidak perlu melakukan apa-apa, yang penting saya harus ngalami sesuatu yang daripada Tuhan. Itu contoh yang ketiga. Kita lihat contoh yang keempat. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 25-26. Kalau tadi kita temukan kata-kata banyak orang, jadi tandanya kekristenan itu banyak yang keliru, tapi nggak sadar-sadar. Yohanes 6, ya, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, seharusnya yang Tuhan mau apa? Ayat 29-nya. Yang Tuhan mau itu 29-nya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia," percaya kepada pribadinya yang diutus oleh Allah Bapa. Jadi kita bisa lihat kelompok yang keempat, orang yang percaya berkat Tuhan. Ya, jadi percayanya kepada Tuhan Yesusnya, ya, karena percaya kepada berkatnya, percaya kepada mukjizatnya, bukan percaya kepada pribadi orangnya. Okay. Ya. Ini yang kelihatannya benar tapi sebenarnya salah, Pak. Nah, ini makanya bukan kita nggak boleh percaya mukjizat, bukan kita nggak boleh menikmati berkat. Jangan terbalik. Yohanes 10 ayat 10b kan berkata, ya, "Aku datang membawa hidup." Kata-kata hidup di sini hayat baru atau hidup kekal. Jadi tandanya kita harus nikmati hidup kekal dulu, hidup yang baru itu, supaya kita bisa hidup dalam kelimpahan. Artinya karena kita nikmatinya yang baru ini, hidup dalam ciptaan baru, maka mukjizat kita lihat sudut pandangnya berbeda. Mukjizat yang kita alami supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita nikmati berkat supaya hidup kita jadi saluran berkat. Tapi kalau kita belum menikmati hidup itu, maka akibatnya cuma berhenti kepada diri sendiri. Maaf kata. Saya bukan mau menghakimi, bukan mau menyalahkan. Tanpa sadar, sering kalau kita perbincangkan baik dia anak Tuhan atau hamba Tuhan, sering kita suruh meyakini janji Tuhan. Tuhan itu gak pernah meleset, Tuhan gak pernah bohong. Kalau saudara percaya kepada janji Tuhan, maka apa yang kau minta, maka akan tercapai. Saya tidak katakan itu salah, tetapi belum benar. Ya, kenapa? Karena selama kita percaya kepada Tuhan Yesusnya masih egois, maka apa yang kita lakukan tetap diperalat oleh setan. Karena apa? Karena sejak awal di Taman Eden, kejatuhan manusia itu bukan karena dia makan buahnya, tetapi firman Tuhan katakan kena tipu muslihat daripada iblis yang melalui ular. Kalau engkau makan buah itu, engkau nggak akan mati, engkau akan seperti Allah. Seharusnya manusia ciptaan Tuhan itu menggemakan Sang Pencipta, menjadi ego, gemanya. Tapi sayangnya yang dilakukan merebut egonya Allah, keakuannya Allah direbut, dan itu yang diingini oleh Lucifer.
Sehingga akibatnya benih itu masuk. Jadi dengan kata lain, selama kita mengaku orang percaya menjadi pelayan Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, sanggup berdoa untuk mukjizat terjadi, tetapi selama dia masih memasukkan agenda pribadinya, tabiat lamanya yang diutamakan, yang tanpa disadari, maka dia sedang menjadi alatnya setan. Makanya sejak di Taman Eden, Allah berkata, ular, makananmu akan debu dan tanah. Debu tanah. Nah, kan aneh, selama kita tahu ular kan makannya daging, ya tahu. Dan kita tahu bahwa debu tanah itu manusia diciptakan dari debu dan tanah. Kalau kita meladeni daging kita sedang meladeni setan. Jadi maka itu salah satu senjata yang paling gampang untuk menyenangkan daging. Saya ingin tunjukkan kelompok yang kelima. Kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang 31. 13 ayatnya yang ke-31. Dikatakan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Nah, bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan Yesus kalau Yudasnya sudah tidak ada lagi? Kenapa banyak orang tua tidak pernah memberi nama anaknya Yudas? Dan kita tahu ciri khusus daripada Yudas, istilahnya mata duiten, cinta uang. Jadi selama gereja Tuhan masih cinta uang, pasti gereja itu tidak memuliakan Allah. Maaf saya harus berkata demikian. Karena selama ini mungkin masih terselubung, kita kan semua kegiatan fasilitas butuh uang, betul. Tapi sekarang dengan virus corona ini, saudara punya kekayaan apapun tetap tidak bisa mengatasi. Tapi beberapa berita-berita kesimpulan dengan plasma darah, karena mereka percaya kepada Tuhan dan menemukannya, dan mereka mulai praktekkan dan akhirnya terjadi kesembuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Yang kelima, selama kita masih cinta uang, jangan harap bisa memuliakan nama Tuhan. Biarpun engkau boleh menjadi donatur besar dalam gereja, itu tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Diri saudara dipermuliakan di tengah-tengah gereja bisa. Nah, ini yang cukup mengerikan, karena saya latar belakang pedagang yang dulu juga bertuhankan uang. Tetapi di saat saya menjadi hamba Tuhan, di situ Tuhan mulai merubah pola pikir saya. Oke, apakah berarti ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak boleh kaya, kita nggak boleh banyak uang begitu? Ya, sekarang pengertian kaya pun juga kan beda. Ya, Yesus kan sudah berbicara, aku datang membawa hidup supaya kamu hidup dalam kelimpahan. Kelimpahannya seperti apa? Nah, kelimpahan yang Tuhan berikan itu sesungguhnya sudah ada dalam 2 Korintus dikatakan, ya, pasal 8-9 dikatakan engkau yang miskin, ya, supaya menjadi kaya. Jadi tandanya Tuhan tuh mau kita ini kaya jasmani, kaya rohani. Nah, kalau sampai kita kaya jasmani, tandanya Tuhan punya tujuan, dipercaya jadi bendahara untuk menjadi distributor, menjadi penyalur, untuk menjadi pembagi. Makanya sampai ya ini pengalaman bukan untuk menyombongkan, tapi untuk menjagokan Tuhan. Ya, bagaimana banyak orang menganggap saya ini mungkin banyak duit, soalnya suka berbagi. Ya, tetapi kalau saya tunjukkan saldo di ATM dan semuanya nggak ada duitnya. Bukan karena saya banyak duit untuk saya salurkan, bukan. Tetapi di mana Tuhan gerakan saya untuk saya salurkan, saya belajar untuk menyalurkan. Jadi kalau Tuhan nggak suruh, ya percuma saudara mau minta kepada saya juga nggak ada. Ya, jadi itulah makanya karena saya ingat kepada pembimbing saya, belajar, karena keributan di dalam gereja Tuhan umumnya itu kalau ada duit, kalau nggak ada duit nggak akan gegeran. Makanya, apa yang mau diributkan? Ya, tapi juga di dalam rumah tangga kalau nggak ada duit gaji gegeran juga. Banyak duit juga gegeran. Jadi makanya di situ setelah saya mulai mengerti, jadi sesungguhnya uang bisa membawa damai, tapi uang juga bisa menjadi pemecah. Nah, makanya tadi yang keberapa itu? Saya sampai lupa. Yang kelima. Yang keenam, kita lihat 2 Timotius 3. Ya, lebih-lebih cocok dalam keadaan sekarang. Pas
tulisannya itu Paulus kepada anak kekasihnya Timotius. Kan saya Timotius. Iya. Ya. Jadi tandanya ayat ini benar-benar mengingatkan buat saya 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, nggak usah sampai ke 5 kepanjangan. Dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terjemahan bahasa Mandarin dikatakan Weixian Terzizi, hari-hari yang penuh dengan mara bahaya. Bahayanya apa? Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Susunannya nomor 1, nomor 2. Okay. Jadi saya percaya kalau Paulus kirim surat kepada Timotius, dia sedang berbicara orang-orang akhir zaman yang ada dalam gereja. Kalau orang dunia cinta uang, egois, itu memang sudah keadaannya demikian. Tetapi kalau sampai gereja demikian, tandanya kan sesuatu kesalahan, kesesatan yang sedang terjadi. Dan itu menjadi peringatan. Contoh yang ke-6, ya. Engkau boleh rajin firman Tuhan, tapi kalau engkau masih mencintai diri sendiri, masih mencintai uang, engkau tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Seperti yang Yudas tadi katakan, ya. Jadi ini yang Tuhan ingin mengingatkan buat kehidupan kita hari-hari ini. Dan masih waktu sedikit lagi ya. Ya, satu tambah lagi, Yesaya 66. Kita lihat ayat yang kedua. Dan sikonnya persis. Nah, kalau tadi banyak sukar, kita tahu keadaan ekonomi hari-hari ini, penyakit, keharmonisan, sampai akhirnya di satu daerah gara-gara disuruh di rumah saja sehingga banyak ibu-ibu hamil. Iya toh, sampai stres juga. Nah, itu semua buah-buah karena kekeliruan-kekeliruan. Nah, sekarang kita lihat Yesaya 66 ayat yang kedua. Yesaya 66 ayat yang kedua. Jangan lupakan ada bagian tertentu. Ya. Dan ini yang sudah kita lakukan belum. Jadi saya bukan mau menyalahkan nyampaikan hal ini, tapi menjadi tabel, menjadi mencocokkan diri. Apa cocok gak? Ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebentar ya. Saya bacakan, Mbak ya. Sebentar. 66 ayat yang kedua. 6 berapa ya? Yesaya 66 ayat yang tentang kedua. gentar itu ya. Iya. Iya, coba silakan. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Bukan, sebentar. Oke. Yesaya berapa itu? 66 ayat yang kelima. Yang tentang gentar kepada firman-Nya. Iya. Yesaya 66 ayat kelima, dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Bukan itu. Bukan juga. Sebentar saya baru terlintas pikir saya ini. Yesaya berapa itu ya? Mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi, begitu? Atau yang mana? Yang putus harapan. Pokoknya pasal 66 sebentar ya. Saya lupa nih. Oke, pas. Berikut kurang lebih seperti apa? Ya, maksudnya kepada orang yang putus semangatnya, orang yang sedang ya pokoknya sedang susah. Ya, tapi juga yang gentar kepada firman-Nya. Ya. Pokoknya ingatnya si ayatnya yang kedua. Pasalnya coba sebentar. Jadi Tuhan itu mengasihi orang-orang yang gentar kepada firman. Memperhatikan orang-orang yang gentar kepada firman-Nya. Ya, tetap betul. Ayat yang kedua tadi, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Ya itu betul. Itu yang B. Kedua bagian B. Saya baca dulu ya. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dan yang gentar kepada firman. Nah, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, kalau gitu saya kurang perhatikan bawahnya. Belum selesai baca tadi, Pak. Sudah di-cut duluan. Soalnya ingat jasa itu langsung itu gitu loh. Ya, karena pas terlintas dalam pikiran saya. Yaitu yang pertama dikatakan ya, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Nah, kan cocok hari-hari ini posisi-posisi banyak orang yang hidupnya merasa tertindas dan juga rasanya sudah patah semangat.
Tapi jangan lupa yang ketiganya ini, ya, yang gentar kepada firman-Ku. Kalau kita cuma hanya patah semangat, tertindas, tetapi nggak pernah gentar kepada firman, akibatnya apa? Amsal 13 ayat 13 berbicara. Ya, ini yang Tuhan ingin mengingatkan buat kita. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Ya. Siapa meremehkan firman, Betul. ia akan menanggung Ya. akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, jadi tandanya yang saya tidak tahu yang keberapa itu, yang ke-6 atau yang ke-7. Jadi kata kita ini perlu gentar-gentar itu artinya dengan hormat kita melakukannya. Jadi bukan asal-asalan. Jadi kita berurusan dengan firman Tuhan itu bukan hanya untuk baca hafalan atau istilahnya yang sering saya dulu kalau ketemu jemaat tuh Pak minta ayat emasnya. Oh ya. Saya katakan ayat emasnya itu Kejadian sampai Wahyu. Semuanya ya. Ya, maka itu ini yang Tuhan inginkan. Ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mempercayakan kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita ini, nah ini lampu merah buat kita. Hari-hari ini Yeremia 2 ayat 13. Ya, Yeremia 2, kalau mau dibacakan silakan. Yeremia 2 ayat 13. Ya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ya, jadi kita tahu bahwa sesungguhnya banyak kita ini di dalam kesulitan ini tanpa meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, memberontak sama Tuhan, mau pertolongan Tuhan, tapi tidak mau kenal pribadinya. Ya, makanya sering saya di tengah-tengah jemaat kan suka berkata, saudara mau masuk surga? Mau. Terus nggak kenal sama yang punya surga, gimana bisa masuk? Emang punya orang dalam, gitu ya. Lihat, makanya nggak bisa ya, iya. nggak bisa Jadi nyogok masuk surga. Kalau mau masuk kan harus kenal dulu sama yang punyanya. Maka itu, ayo saudara, satu, jangan meninggalkan sumber hidup kita. Dia yang punya hidup. Makanya selama kita tahu bahwa tujuan hidup manusia itu tujuan manusia dihidupi oleh Tuhan. Itu mula-mula. Nah, setelah itu dikatakan kalau kita berusaha sendiri, kita ini sedang buat kolam bocor. Kenapa? Apa yang kita lakukan pasti sia-sia. Kalau bahasa Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ayat 7, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Maka itu ini suatu pelajaran. Hari-hari ini penyakit boleh ada, ekonomi boleh mengalami goncangan, keharmonisan terganggu. Hayo kembali kepada firman Tuhan, bukan untuk jadi hafalan atau mantra, tapi benar-benar jadi pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Supaya para pendengar yang dikasihi Tuhan, engkau boleh tampil beda, karena engkau dipanggil untuk jadi terang, untuk jadi garam. Terang itu nggak perlu laporan, perbuatannya bisa dilihat banyak orang. Garam tidak perlu pamer, bisa dirasakan. Identitasnya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting seperti tadi juga, kalau Yudas itu pergi, anak manusia dipermuliakan. Maka itu, ayo hari-hari ini ya, seharusnya saya ini mau nyanyi tapi suara kurang bagus, lebih baik nanti aja dengerin lagunya ya, yang itu, karena itu ayat-ayat firman Tuhan. Ini suaranya Pak Timotius emangnya, tapi sudah direkam duluan. Oh, itu sekian tahun yang lalu, sudah cukup lama. Lagu Mandarin. Ya, Indonesianya juga ada. Indonesia juga ada. Supaya nanti bisa diperdengarkan, supaya di situ Amsal 14 ayat 30, Amsal 17 22, Amsal 3 ayat 5 dan 6 ya, Yohanes pasal 3 36, di situ menjadi satu pujian supaya benar-benar hari-hari ini kalau engkau mau mengatasi keadaan, bukan dengan kehebatan tahu ayat firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang sudah kita hidupi dan kita praktekkan. Jadi dengan kata lain, saya ngomong demikian bukan saya otomatis bisa. Semuanya butuhkan proses. Sedang diproses karena perjalanan hidup. Seperti juga kalau saudara mau nikmati janji-janji Tuhan, seperti lagu tadi dikatakan, Tuhan semuanya boleh berlalu, firman-Mu tetap. Jadi tandanya yang bisa tetap firman. Ya, jadi kalau kita sadar dalam hal ini, ayo cari tahu firman Tuhan yang benar-benar membuat hidup saya juga tetap nggak mudah diombang-ambingkan. Dan praktek. Itu yang paling penting, Pak. Nah, makanya jadi dalam hal ini jangan kita lupa praktekkan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan
cocok dengan kemauan Tuhan, dan hidup kita juga boleh berdampak buat banyak orang. Amin. Ya. Baik, kekasih Tuhan, poin-poin perbincangan sudah dituntaskan. Anda bisa bergabung bersama dengan kami, menyusul yang sudah bergabung ya. Sabar untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS maupun WA. Yang mau menyusul silahkan ya, telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Dan kami akan kembali sesaat lagi.